Abidin. Tapi mohon maaf, Mbah Zainal Abidin beliau orang sakti, tetapi tidak dikaruniai paras yang tampak. Setelah utusan Pacitan datang, Mbah Ilyas diperintah sama Mbah Muhammad Besari untuk mengantar sang bungsu Kiai Zainal Abidin. Ini posisinya belum haji, untuk bisa sowan ke Trenggalek, Pacitan. Sampai Pacitan ternyata mbak yang mau dinikahkan lebih terpesona dengan ketampanan Kiai Ilyas dibandingkan kepada Kiai Zainal Abidin. Maka mohon maaf, sing arepe ngerabi Mbah Zainal Abidin, ternyata mbaknya ini lebih tertarik kepada Kiai Ilyas. Mergo Kiai Ilyas kuwi ganteng. Kiai Ilyas itu punya anak 3, nomor 1 namanya Nyai Madarum, punya adik namanya Kiai Hasan Besari. Nyai Madarum punya anak Kiai Jalal Iman, Karyonawi, Muhammad Usman, Boniran, Muhammad Muradi, Miftah, Maulana Habibur Rahman. Nah, jadilah jenengan saniki ndelok Gus Miftah niku kok ganteng. Niku mergo keramati Mbah Kiai Ilyas. Oh, A1 bro, A1. Tapi memang falikuli sayin maziyah. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Ini sebelum saya ngomong soal kebangsaan Mbah Muhammad Besari, di mana kelebihan Mbah Zainal Abidin? Ini orang sakti. Jadi lah kiai ini gula yono sing mambu sakti ini, ono sing mambu alimi. Mbah Kiai Zainal Abidin itu terkenal kesaktiannya. Nanti saya sampaikan. Begitu pulang dari Pacitan, malu, cinta ditolak. Dukun bertindak mata murah. Gula cah Tegal Sari saiki. Nah, cinta ditolak, Samsudin bertindak mana? Bahaya tah nenek. Orang masa putune Mbah Muhammad Besari kok bahaya. Begitu pulang, matur sama Mbah Yai Muhammad Besari, Pak, kula isin arep rabi rasido. Jadilah rupa-rupa bocah hadroh iki umpamane kowe ditolak karo cewek ya, mungkin nasibmu kaya Mbah Zainal Abidin. Jadi ya ana sanate lho. Sanat ditolak iki ya ana lho. Apa menawa rupa-rupa pas-pasan ini serap apa lah. Walah bocah hadroh duwene mung sarung, kamu jawab, jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok. Iya ngono vokalis hadroh cangkeme mangan gitu. Lebih boleh gue. Akhirnya Bapak Ibu, nih ben awakmu iki kadang-kadang aku duwe keahlian nopo to. Itu enggak usah insecure, jangan sampai kita enggak percaya diri. Ternyata di balik wajah yang kurang tampan dari Mbah Zainal Abidin, Allah anugerahkan keistimewaan yang luar biasa. Salah satu keistimewaannya adalah nanti di Selangor, Mbah Zainal Abidin akhirnya matur sama Mbah Muhammad Besari, Pak, kula isin. Terus piye le? Kula tak mangkat kaji mangsangoni. Dijawab karo Mbah Muhammad Besari, bapakmu ki ranti apa-apa wong kiai desa. Ranti apa-apa? Ketika Mbah Muhammad Besari mengatakan aku ki kiai desa, ini sebenarnya apa? Orang-orang seperti Mbah Muhammad Besari itu mungkin saat itu dia tidak viral di dunia, tapi viral di alam langit. Buktinya apa? Karena viralnya di langit itu awet. Maka kemudian dari alam langit lah kemudiannya mengenalkan orang-orang itu kepada Mbah Muhammad Besari. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak viral di dunia, maka yang perlu kamu lakukan adalah viral lah di langit. Kalau kamu nggak bisa FYP di dunia, nah minimal kamu FYP di langit. Sehingga mohon maaf, karena FYP-nya di langit, coba Anda lihat
Hari ini hampir semua orang tahu Mbah Muhammad Besari. Siapa? Yang mengenalkan bukan medsos, tapi jalur langit. Aku Kiai Desoli matur kepada masnya tadi, Mbah Kiai Ilyas. Bapak orang di duit ya bro, kaya Mbah Icu nanti duit. Akhirnya matur, wis to njaluk bapak iki wali, lamun duit enteng. Mergo dipeksa kali Mbah Zainal Abidin, Mbah Besari niku salat 2 rakaat. Akhirnya si Zainal Abidin putrane niki diceluk, kowe rene oleh. Begitu dipanggil, ya wis kowe juga sangu ning isor sajadah. Begitu dibuka sajadahnya Mbah Muhammad Besari, isinya emas berlian. Jika sak cukupe nggih mangkat kaji. Singkat cerita budal, bler. Mangkat. Zaman sama orang surung, karena numpak kapal, orang numpak pesawat, numpak CB, mbahmu CB, haji numpak CB. CB itu tulisannya apa? C karo B. Awakmu ngerti kepanjangannya apa? Cocotnya bosok, CB. Ya bahaya lah, wedange ra teko ya bahaya cangkemku yo. Menuwi panitia yang jawab, yo maklum sing ngaji putune dhewe. Cuaksana. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kula mboten cita niku, tapi lan jenengan sing merasa sing rupane elek itu. Kamu harus punya keyakinan sebagaimana Mbah Zainal Abidin. Singkat cerita pulang haji, kapal itu berlabuh di Selangor, Malaysia. Karena kan kapal itu kan estafet loh, dari satu negara ke negara yang lain. Makanya jamaah haji itu kalau naik kapal, kok dia meninggal dunia, itu langsung dibuang ke laut. Karena kalau nunggu sampai daratan, busuk. Makanya langsung dilempar ke laut. Kowe rasa takon, berarti lah dilempar di laut, dipangan iwak, ora takoni karo Munkar Nakir Gus. Wes, sangel meneh iki takone kene. Apa ya Gusti Allah ki ndek mekanisme dhewe kok ngono. Wah, ora kaya awakmu. Awakmu gaweane hadroh ya santai wae, rasa wedi karo takon Munkar Nakir. Wis sok takoni, "Man robuka?" Jawaban kamu nanya. Iya buk cangkemmu we. Ora. Nah, Allah berikan maziyah kepada Mbah Zainal Abidin ini, mohon maaf, kelebihan di dalam pengobatan. Tapi bukan dukun. Bedone dukun karo wali ya boleh. Lak wali iki duwe kelebihan sangka Gusti Allah jenenge karomah firasat. Lak dukun kuwi ya sorry. Sihir, ramalan. Beda. Maka kalimatnya yang disuruh mendatangi dan ditakuti itu bukan kahin atau apa? Kahinan itu dukun, kalau ahli ramalan itu namanya arofan, arof. Itu namanya tukang ramal. Yang didatangi bukan arof, bukan kahin, tapi ittaqu firasyatal mukmin. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin. Kalau kita firasat kan ngawur. Wong anu firasatku ki akeh tamu iki. Lah ngopo? Kae ning ngarep akeh manuk. Dadi lah firasate wong Jawa ki mergo omahe akeh manuke, engko ana akeh tamu. Wis. Matane keduten. Wah. Apa? Rezeki mentuk duit. Wah. Lah sing pertanyaanku lak sing keduten titite. Ayo kowe apa kowe? Apa maknane? Berarti ya arep entuk kroto. Begitu mau pulang ke Indonesia, Zainal Abidin ini ngambek. Kapal mau berangkat, dia loncat ke pelabuhan. Ditanya karo Mbah Yai Ilyas. Piye? Mbah BSK sing ngeterke Mbah Yai SK. Piye kok kowe kira mulih? Aku isin, Kang. Aku rasa mulih wae. Ndelik ning masjid Selangor. Sebagai apa? Sebagai James Bond, jaga masjid dan kebon. Jadilah aku ki jadi James Bond, ya kuwi mergo ketuluran karo Mbah Zainal Abidin 4 tahun setengah. Di saat beliau tahanus kholwat di masjid, ada pengumuman dari kerajaan
Selangor. Ada woro-woro yang diumumkan oleh Ipin Upin. Lagi Ipin Upin Ipin. Baca cuwiling ini manusia sebiral lagi. Kelutik. Jaluk Gus matamu. Aku ora ngombe jaluk Gus. Ya. Ini mengko katuran minggat. Malah kaya kewan korban aku kalung. Lah kok malah njaluk sangoni barang iki, Lis. Nyok tak sangoni. Nggih nembe teng Ponorogo ana kiai ngaji dipalak iki ramu nembe iki. Bocah hadron njaluk sangoni. Santai, engko tak sangoni bar subuh insyaallah. Ndang minggat ta niki kene ngomong iki malah. Woro-woro diberitahukan kepada masyarakat luas, anak kesayangan dari Raja Selangor sedang sakit. Barang siapa bisa menyembuhkan, kalau laki-laki dia akan diangkat menjadi menantu, kalau perempuan dia diangkat menjadi saudara. Zainal Abidin ngrungu, parani, tambani mari. Itulah sejarah pertama kali reog masuk ke Malaysia. Makanya kenapa ada upaya dari Malaysia mengklaim reog sebagai budaya dan tradisi mereka. Makanya mohon maaf Pak Bupati, kita harus lebih mempertahankan kearifan lokal, budaya-budaya lokal seperti reog. Makanya itu alasan kemarin saya di Surabaya ditanya sama wartawan termasuk dari Australia, Gus Miftah kenapa kok seneng banget ngomong dancuk? Saya jawab, iya, saya itu menjadi orang yang konsisten dan istiqomah ngomong dancuk. Kenapa? Dalam rangka mempertahankan budaya lokal. Itu alasan Ibu Abu. Karena saya khawatir kalau nggak ada kiai viral yang mengucapkan dancuk secara konsisten, maka ada kemungkinan dancuk akan diklaim sebagai milik Malaysia. Lah kalau hari ini mereka mau mengklaim nggak bisa, karena yang paling istiqomah ngomong dancuk adalah Gus Miftah. Jejak digitalnya jelas. Jadi kalau saya besok di alam kubur ditamunkan akhirnya, Miftah ngopo cangkemmu ngomong dancuk? Kearifan lokal bro, aku ngono jawab. Nah, kembali ke Mbah Muhammad Besari. Jadi lah awakmu sing rumangsa nanti kelebihan ya. Kok rupamu elek. Ya, kalau rupamu elek berarti skillmu kudu duwe. Minimal gitulah. Kalau kamu sadar kamu tidak good looking, ya minimal good skill. Lebih bagus lagi kalau good rekening. Wis ora good looking, ora good rekening, wis god jenenge. Lah sing penting good morning kan. Tangi jam 12 kok good morning. Gus Dur mengatakan begini. Zaman Mbah Muhammad Besari ini adalah merupakan gambaran antara berpadunya Islam dengan nasionalisme. Apa yang menjadi atau dalil pendukung atas pernyataan Gus Dur itu? Coba kita lihat. Karena kalau dilihat dari sisi nasab, Mbah Muhammad Besari itu dari ayah merupakan keturunan dari Raden Wijaya Majapahit. Kemudian dari nasab ibu itu dari Bunyai Anom Besari, nasabnya nyambung sampai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hebatnya zuriyah Mbah Anom Besari, kalau undang-undangin nasab lah ini loh. Ini kan sekarang lagi rame nasab ya, antara kiai dengan Habib itu. Kalau saya no comment saja lah.
karena saya muhibbin di heart Habib Lutfi. Garis keras. Ceramah saya di Kanjus Sholawat gara-gara ada pertanyaan, bener nggak orang seperti Habib Lutfi itu dzurriyah? Saya bilang, kalau kamu bertanya kepada Habib lain silahkan, tapi kalau kamu menyaksikan dan meragukan dzurriyahnya Habib Lutfi, tak gebuk cangkemmu. Ya suul adab le. Kalau aku yang ngerasani Habib Bahar ya urusanmu lah gitu. Tapi lah sekelas Habib Lutfi mau rasani gila ya orang waras. Bener nggak? Loh, Habib Lutfi loh bro, gitu loh. Habib Lutfi itu Rois Am seumur hidup Jatman. Jamaah ahli thariqah anak Sabandiyah. Beliau merupakan presiden ulama sufi sedunia. Saya besok menjadi panitia pertemuan ulama sedunia di Pekalongan yang akan dihadiri 60 dunia hadir di Pekalongan. Lah kalau seperti itu kok masih kamu ragukan gitu, berarti lah ya goblok gitu loh. Lah kowe meragukan aku serapopo. Sekali beliau mengatakan apa? Saya malu kalau dipanggil Habib. Saya malu kalau melihat Habib mengatakan di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Dan ternyata banyak sing hoak. Contoh, dulu orang manggil Habib ternyata bukan Novel Bamukmin Jakarta sing ngompong kayak. Begitu ditelisik ternyata bukan. Kalau kayak Habib Lutfi, dia mengatakan apa? Aku lebih bangga dikatakan sebagai orang Indonesia, lebih bangga dikatakan sebagai orang Jawa dibandingkan saya dikatakan sebagai orang Arab. Tidak menjual kehabaibannya. Makanya posisinya sekarang begini, saya malu kalau melihat medsos itu. Hari ini malah saya diserang, cangkem Miftah nggak komentar ketika keturunan Ali Songo diragukan bla 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 bla. Ini kondisi. Patokan saya itu guru saya, Maulana Habib Lutfi. Beliau mengatakan apa? Sekian tahun yang lalu lah. Yang pertama, saya masuk kamarnya beliau. Manggil saya bukan juragan mlebu. Dari saya miskin beliau manggil saya juragan. Dan saya meyakini lisannya orang soleh itu mustajabah. Maka saya dulu miskin gak punya apa-apa dipanggil juragan sama Habib Lutfi. Alhamdulillah. Seperti yang Anda lihat. Dulu saya punya uang 50.000, saya izin sama istri saya. Beb, Abah mau sowan Abah Lutfi. Kamu tahu saya naik apa ke Pekalongan? Ngebis le. Cuman bes sumber memoloh pokoknya. Cintaku kepada orang Ponorogo itu seperti bis sumber Kencono. Semakin malam semakin ugal-ugalan. Soalnya ben aku di mobil pertama kali ditabrak karo sumber Kencono yang Klaten tak kandhani. Mobil Camry kayak lebih biyen ditabrak Bu. Saya mau berangkat itu. Saya bilang, Bunda punya uang berapa? 50.000. Boleh nggak uangnya saya pinjam? Abah mau tindak pundi? Mau ke Pekalongan soal Abah Lutfi. Masa ketemu Abah nggak ada salam tempel Bun? Uang 50.000 tok le. Saya berangkat. Lah awakmu sing rumangsa susah kita kandhani. Sregepno sowan ngomong soleh ngomong kayak gini. Saya punya pengalaman itu. Akhirnya saya berangkat salam tempel. Saya baru masuk rumah beliau, masuk atas. Juragane teko. Saya tuh wisin, saya miskin kok dipanggil juragan. Salam tempel, bah nyuwun donga kagem anak bojo teng griya. Ya lek dongake. Wis mulya, sayem, Pak. Karena memandang wajah orang alim itu adalah ibadah. An-nadru ila wajhil alim bahwa ibadah. Wis seneng. Pulang malam, anak saya baru usia 1,5-2 tahun nangis mergo ora duwe susu. Saya nggak kuat nukokke susu Morinaga untuk anak saya waktu itu. Akhirnya tiap malam gara-gara saya nggak kuat membelikan susu anak saya, subhanallah, saya rebutan susu sama anak saya. Meledak. Pena nempel matamu, nempel susu kok nempel gila. Suara gari Pak Giri rusak cangkemnya gini. Nah, satu ketika saya mau cerita bahwa kejadian hari ini itu sudah disampaikan Habib Lutfi sekian tahun yang lalu. Makanya saya tidak berada di pro yang satu atau kontra yang satu, enggak. Karena apa?
saya nggak ada dawuh dari guru saya, dari Habib Lutfi. Waktu itu pertama kali bilang begini, pas saya mau bikin pesantren pertama kali, tahun 2011-2012, pertama kali pindah ke Kalasan. Juragan masuk, mlebu kamar. Abah duduk seperti ini, saya duduk di bawah, saya pijiti kaki beliau. Ini saya ceritakan supaya jenengan yang pengen mersani Abah Lutfi malam hari ini tidak terlalu kecewa karena beliau tidak hadir. Undang-undang panitia kalau ngundang Habib Lutfi itu noto hati. Teko rawuh alhamdulillah, ora rawuh alhamdulillah. Yang menjadi masalah sekarang ada banyak kiai yang kalibernya tidak seperti Habib Lutfi. Karepe lak diundang ngaji model kaya Habib Lutfi. Ya dipisu-pisui matamu kok gitu loh. Lah Habib Lutfi ora rawuh sekarang misui sapa? Iso guwing cangkemmu ayo kowe. Makane santai tak critake iki. Habib begini ngomong sama saya, dawuh ini, le tak kandhani le. Wonten dawuh apa? Sok kowe bakal nemoni sawijine zaman di mana hasudnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasudnya santri. Saya mikir, mosok kiai hasud, dan ternyata itu terjadi. Cuman bedanya ngene, lak kiai hasud kuwi produktif, lawang goblok hasud itu tidak produktif. Contoh umpamane ana kiai anake papat, bapaknya pondok siji. Akhirnya anaknya papat, bapaknya mati rebutan pondok siji. Sing oleh pondok mung siji, sing telu biasane lunga saka pondok gawe pondok dhewe. Kuwi hasuté ndadekke produktif. Dan itu bagus. Yang menjadi masalah adalah hasud tapi tidak produktif. Kuwi biasane hasuté wong goblok. Isone mau ngelek-ngelek tok. Mau ngrasani tok. Oh, alah Miftah ki mau menang viral. Ya ora apa-apa. Miftah ki goblok. Heeh, gobloke payu daripada kowe ngalim cangkemmu ora payu. Ora bahaya dah ini lah. Nah, satu, yang kedua, Pak. Ini dawuh yang sangat mengena. Kenapa kok terjadi kejadian hari ini? Nah, tak kasih tahu. Depan orang banyak ini. Pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Ini kalau kita kembali kepada nasionalisme Muhammad Besari. Pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Caranya bagaimana? Dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan Nahdlatul Ulama? Gampang. Bagaimana caranya? Mengadu domba sesama kiai, mengadu domba sesama habaib. Kiai didu karo kiai, Habib didu karo Habib, kiai didu karo Habib, Habib didu karo kiai. Hancur Indonesia. Itu sudah sekian tahun yang lalu. Dan ternyata jawabannya hari ini saling serang. Saya ditanya, Gus Miftah di pihak yang mana? Saya belum ada dawuh dari guru-guru saya. Karena nanti kalau yang ngomong Gus Miftah viral, ya kalau saya cuma sekedar nyari viral gampang. Apa sing tak lakoni ra viral? Ngaji karo lonte viral, dum-dum rukmu kena ning ini lonte viral. Apa-apa viral kowe. Kowe ndelok apa ya? Oh, matane. Kalau itu bukan begengge, kalau itu urel. Baleni mbahmu baleni. Kecangkeme nempel iki sapa ta iki? Itu yang dimaksud dengan ittaqu firasyatal mukmin fa innahu yanzuru binurillah. Nurnya Allah itu sebelum diketahui oleh khalayak umum, oleh Allah sudah dititipkan kepada orang-orang yang seperti ini. Maka kadang-kadang kejadian berikutnya sudah disampaikan sebelumnya. Kalau bahasanya wong Jawa napa? Weruh sadurunge winara. Ini bukan ramalan, tapi firasat. Sekelas Habib Lutfi itu beliau sampaikan sekian tahun yang lalu. Maka hari ini saya tidak komentar kepada mereka yang silakan tes DNA atau yang menolak. Maksud saya cuma satu, ayo sama-sama introspeksi diri.
Kamu sing ora Habib, sing ora dzurriah Kanjeng Nabi, yo rasa ngaku-ngaku. Yang merusak dzurriah itu siapa? Banyak yang sebenarnya bukan dzurriah tapi ngaku-ngaku dzurriah. Kayak saya bilang sama Mbak Icu, kalau nasab saya ke Mbah Muhammad Besari itu diragukan umpamane, aku ora usah dadi putune Mbah Muhammad Besari ora apa-apa. Sing penting aku tak ngabdi karo Mbah Muhammad Besari dengan caraku. Itu jauh lebih gagah. Apa aku ora beban umpama duwe mbah kaya Mbah Muhammad Besari, kaya Mbah Hasan Besari. Coba kita lihat hasil didikan Mbah Muhammad Besari sampai cucu-cucunya melahirkan orang-orang yang luar biasa. Ono Ontowiryo, ono Ronggo Warsito, ono Cokro Aminoto, orang-orang top kok. Sehingga apa? Bagi cucu-cucunya Mbah Muhammad Besari kudune isin. Kalau hanya mengatakan aku putune Mbah Muhammad Besari, pertanyaan saya, prestasimu apa, Cok? Ayo. Apa prestasimu? Sing hebat ki mbae dhewe ora awake dhewe. Betul? Ora ketok to matamu iki. Wis tak ngadeg kowe aku ngono. Sapa? Ya sik tak ngopi dhisik, Cuk. Ngono. Uro. Lha ora ngombe wis seger lho. Wong ki lak bengi ngopi, isuke mati, kuwi ra mungkin tak mesti insyaallah derajate husnul khotimah. Soalnya malaikate ngerti, oh mak bengi berlalean dikir ngombe kopi. Terus momongan mangan kacang, dikira nonton bioskop tak kandhani. Makane nyuwun sewu coba. Penting membanggake mbahmu kuwi supaya orang mengenal mbahmu. Jangan kemudian kamu mengagung-agungkan nasabmu. Abah Lutfi mengatakan apa? Aku rasa mau celuk wong Arab, wong Jawa wae. Beban bagi saya ketika menyandang predikat dzurriahnya Nabi. Yang merusak itu siapa? Orang dzurriah ngaku-ngaku dzurriah. Maka dulu ada orang bilang begini, Miftah itu nasabnya ke Mbah Muhammad Besari diragukan. Anggap saja saya bukan siapa-siapa, tapi biarkan saya sebagai pengagum beliau untuk berkhidmat kepada beliau dengan cara saya. Itu jauh lebih bagus daripada ngaku dzurriah, ngaku nasab, tapi tidak pernah memberikan sumbangsih apapun kepada mbahnya. Kan menurut kamu tahu kenapa saya dandani makam Simbah? Salah satu torekoi Habib Lutfi itu makam wali-walinya Allah itu dipugar yang bagus. Mosok waline Gusti Allah kok makame elek. Jadi brodani kalau nanti you ziarah ke sana. Wow, sekarang makamnya mewah. Marmernya nggak kalah sama makamnya Pak Soeharto. Gagah bro gitu. Meledak matamu, makamnya wali kok meledak gitu. Saya waktu itu bilang sama Mbak Ijo, Mbah, iki laki jingi tak ganti angsal mboten, Mbah. Lah pripun Gus? Makame Simbah saiki viral kok. Wong niku penasaran karo Mbah Muhammad Besari kok mosok makame ra gagah. Ganti marmer sing larang, Mbah. Coba sekarang Anda lihat. Itu torekonya Habib Lutfi dan gani makame aulia. Sehingga kalau di kampung jenengan kok iki ana wong alim, iki terkenal aulia, coba makamnya dibedakan dengan masyarakat pada umumnya. Mila kula wengi protes kali Pak Bupati. Pak Bupati, Suro Menggolo ki wong top. Tapi makame Suro Menggolo ki ra dirawat. Mbok yo ayo makame Suro Menggolo dandani bareng-bareng. Pak Kapolres. Nggih, siap. Sapa ngerti lantaran dandani makame Suro Menggolo awakmu iso dadi Kapolda bintang loro. Lah aku kelas Miftah iso nukoki kijing apik mosok kelas Kapolres ra iso.
ini. Bupati ki isone mung tanda tangan lak duit kere cah kita kandhani. Mila awakmu ngerti ngopo Pak Bupati sambutan penutupan ora suwe-suwe. Sadar diri ora urun tak kandhani. Cerita Gus, lah kula maju bupati melih pripun? Gampang, ning Ponorogo ana pirang kecamatan? 21 kecamatan. Seminggu pisan Gus entah ngaji keliling kecamatan kowe dadi meneh bupati. Rungokno kuwi. Hadrai kira-kira diajak apa rai? Diajak melu. Insyaallah besok melu aku sampai surga. Nek yo kuwi aku ning surga kelon karo bidadari awakmu hadrowan. Keteplak. Ya ora apa-apa hadro ning surga ora apa-apa. Nempel. Ada bidadari kok nempel. Lah. Kira-kira yang perdebatan antara habaib sama kiai wis lah introspeksi masing-masing. Kowe ngaku Gus, ngaku anake kiai, kuwi dosane luwih titik tinimbang awakmu ngaku duriyae Kanjeng Nabi. Kowe ragu diceluk Gus ora apa-apa wis. Mila awakmu ngundang pengajian Gus, mentang arep ngundang ning panggung, ora usah mok dawak-dawak kowe. Ora dong sohibul apa. Acara selanjutnya inti pengajian kepada Gus Miftah dipersilahkan. Wis ngono wae. Ora usah kadang-kadang wawone mau idatul hasanah alias tausiah. Inti ceramah malam hari ini akan disampaikan oleh sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah. Kadang-kadang ono le MC ini kayak penyanyi dangdut ya ono. Acara selanjutnya mau itu hasanah akan disampaikan oleh kiai yang sedang naik daun. Ki ular keket apa-apa ya. Kita sambut Gus Miftah. Wah, iki tinju apa-apa ya. Setelah menarik belas. Jadi wis lah, enggak usah diperpanjang. Panas rasanya nyawang-nyawang ngoten niku. Awakmu sing ra Habib ya ora usah ngaku Habib, tahu diri. Ora duriyahnya Nabi ora usah ngaku duriyahnya Nabi. Ning lak awakmu takon, Gus, duriyahe Kanjeng Nabi niku tasih wonten apa mboten? Kuwi tak jawab. Jelas tasih wonten, soalnya napa? Syarafun nasabi min salasi jihatin. Kata Imam Al-Ghazali. Nasab, kemuliaan nasab bisa dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama apa? Al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Nasab yang nyambung sampai Kanjeng Nabi ini tidak ada lawan. Artinya apa? Dzurriyyah Kanjeng Nabi itu masih ada. Lah kalau kamu bertanya, Gus, nopo Habib itu dzurriyyahnya Kanjeng Nabi? Saya jawab, wallahu a'lam bissawab. Itu saja. Lah Mbah Anom Besari garwane itu nyambung sampai Sayyidah Fatimah. Jadi umpama mbahe dhewe niku mbahe. Kok sing dzurriyahe Kanjeng Nabi niku Mbah Anom Besari. Awake dhewe Habib lho niki. Wis meledak tenan. Ora Habib mung dirosan-rasani wae. Ora Miftah bapak iki Kiai desa e lho. Anane wong kaya aku, kuwi mergo ampuhe dongane bapakku desa kuwi. Nggih napa mboten? Umpama bapak emakku kuwi ora ahli tirakat, ya mungkin ra ana wong maujud kaya aku. Dadi lek awakmu ngomong, "Alah Miftah, bapake Kiai desa." Ampuh bapakku, Kiai desa iso duwe anak kaya aku daripada bapakmu ampuh duwe anak mung kaya rupamu. Aku yang mana?
Sar mendasmu apa wis aku. Bu, ini harapan untuk Anda yang merasa hari ini aku ra duwe nasab sing apik, Gus. Bu, mohon maaf. Kemuliaan seseorang itu asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu karena adab, bukan karena nasab. Jenengan duwe adab ngoten iki sowan, ampun ngomong rawuh nggih, salah. Aku rawuh ning khole Mbah Muhammad Besari, kuwi salah. Sowan, kita sama-sama sowan. Itu dalam rangka adab kita kepada para aulia. Umpama awakmu ora iso ngunduh mergo adabmu maram aulia, yakin sesuk sing bakal ngunduh adabmu insyaallah anak putumu. Jadi rasane iki nyuwun sewu jenengan seneng karo kiai karo wali, kok derajatmu rung diunggahke karo Gusti Allah. Hakul yakin sing bakal diunggahke dimulyake kalih Gusti Allah insyaallah anak putumu. Amin. Kon iku sering, Pak, ngaji teng Palembang, ngaji teng Lampung. Gus, awake dhewe sedulur lho. Sedulur saka pundi? Mbah Muhammad Besari. Nggih, alhamdulillah. Menungso niku lak mung loro to. Lah ora yakin anak turune Nabi Adam, berarti dia merasa anak turune Pithecanthropus. Berarti keturunane munyuk. Ngono wae to. Ayo kowe milih ndi? Milih darane keturunane munyuk apa keturunan Nabi Adam? Ayo. Sangel. Sadurunge Pak Dani, mungkin Pak Dani tak minta sambutan walaupun nggak panjang-panjang Pak Dani. Siap-siap sambutan, siapkan materinya, tarik napas 1 jam. Calon menteri ini. Aku rapi solawat nguri-nguri budaya. Mau tabui kena, ora mau tabui ora apa-apa. Wong bayaranmu ora jelas. Terus tak sangoni sampe. Kuwi Pak Bonda, aku meneng jok mobil mburine ana amplop gorene. Tak dum-dumi ngene. Ning njero mobil kono. Lho, mau ngabang duitku dolar, Cuk. Bupatine ngrungono. Sallu ala Nabi Muhammad. Do elingong iki jamane wis tuwa. Tuntunan agama dadi anggap kuno. Lakonono ajarane wali songo. Sing ra kersa aja nyacat, aja ngina. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Coba vokalisnya karo jamaah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan